Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Mitra Kalbu TVRI Bengkulu tentunya, dan masih bersama saya Khairul Fahmi serta Bapak Al-Ustadz Zulfahmi Siregar dengan tema kita mengenai Al-Quran sebagai obat, dan juga masih bersama dengan Ibu Marhaban Cahaya Hati Surabaya. Masih ada yang mau bertanya Ibu? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang memberikan kesempatan kepada kami untuk bertanya di Mutiara Kalbu ini. Di sini Pak Ustadz, kami mau bertanya. Saya kan sebagai seorang ibu, di mana anak-anak masih kecil kan. Bagaimana cara memotivasi anak-anak untuk membiasakan mencintai Al-Quran dan membaca Al-Quran? Di sini hanya itu pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih atas penjelasannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya Pak Ustadz mengenai bagaimana cara memotivasi anak-anak tentunya untuk bisa mencintai Al-Quran. Silakan Pak Ustadz. Baik Ibu, terima kasih Bu ya pertanyaannya. Jadi yang pertama adalah ibu, orang tuanya dengan bapak harus bercermin terlebih dahulu. Cerminannya adalah orang tua. Tarbiyatul aulad qabla al-wiladah. Ada bahasa Imam Al-Ghazali yang mengatakan mendidik anak sebelum dia lahir ke dunia. Jadi sebelum lahir biasakan dengan bacaan tilawah Al-Quran, ibunya senang membaca Al-Quran gitu ya. Kemudian nanti ngikut anak itu Bu. Ingat, diarahkan anak itu. Kemudian tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Kemudian setelah anak itu lahir pula dibimbing. Termasuk itu yang pertama dibacakan kan tauhid ya. Diadzankan tuh anak. Jangan diracuni. Diracuni maksudnya gimana tuh Bu? Ketika lahir anak itu yang pertama didengarkan apa? Musik-musik. DJ. Karaoke. Anak itu tidak akan ngikut Bu. Tidak akan mau mencintai Al-Quran. Nah, kalau dia lahir misalkan di rumah sering putar apa? Murattal Al-Quran itu. Jangan dikenalkan dengan dunia-dunia maya, tidak jelas. Jadi itu racunnya. Anak-anak kita hari ini Bu, begitu Bu. Sering kita ajak ke tempat-tempat pengajian itu, suruh ngaji di rumah. Sibukkan dengan aktivitas belajar Al-Quran. Kenalkan dia dengan kelompok-kelompok pembaca Al-Quran, para pecinta-pecinta Al-Quran. Jangan dikenalkan dengan kelompok-kelompok yang jauh dari Al-Quran. Susah anak kita giring, kita arahkan ke situ. Jadi itu Bu, tipsnya, caranya. Di samping kita orang tua ini juga harus jadi contoh. Di rumah kita berharap anak kita bisa baca Al-Quran, ya Bunda ya. Kita tidak pernah baca Quran. Selalu goyang dangdutan di rumah. Ya kan, karaokean. Bapak pulang dari kerja, sambutannya lain lagunya. Coba kalau ibu nyambut bapak itu dengan misalkan lagu agama, sholawat. Di rumah itu kalau habis ma'rib, sholat berjamaah, ngaji bareng bersama. Anak itu melihat itu kan. Itu enggak, makanya itu contoh yang paling ini, makanya orang tua itu adalah madrasatul ula kan. Ibu pendidikan itu sekolah pertamanya. Tapi jangan lupa bapaknya juga mudiruha. Laki-laki itu bapak itu adalah pemimpinnya. Ibarat sekolah, jangan diputus sampai di situ baik. Ibunya adalah madrasah pertama bagi anak. Sudah diajarkan ibu gini-gini, bapak lepas tangan. Bapak ini bukan ATM. Cuman bisa cari duit, ngasih duit. Bukan gitu tugas bapak itu. Dia adalah pemimpin madrasah itu. Kepala sekolahnya ya. Kepala sekolahnya. Jadi ibunya sudah bagus ngarahkan. Dia sudah membesarkan, melahirkan dan memberikan pendidikan yang layak gitu ya. Tapi bapak, ibunya juga harus jadi contoh. Nah itu kira-kira Bu. Oke baik. Nah jawab Bu kira-kira Bu.
Mudah-mudahan lah terjawab Bu ya. Oke, baik Pak Ustadz, satu lagi nih pertanyaannya Ayo. nih mungkin. Nah, kita tahu bahwa Al-Quran adalah dengan bahasa Arab tentunya. Dan kalau kita ingin memahami dan juga memaknai dari Al-Quran itu sendiri, kita harus tahu dulu artinya dari isi Al-Quran tersebut. Nah, apakah kita harus membaca Al-Quran itu harus memahami terlebih dahulu isinya atau seperti apa Pak Ustadz? Atau benari dulu bacaannya, itu seperti itu Pak Ustadz? Yang pertama kita adalah bisa membaca Al-Qurannya dulu. Membaca Al-Qurannya, kemudian kita tingkatannya di atasnya adalah mencoba membaca terjemahannya. Artinya gitu ya. Kemudian di atasnya lagi muntadabbur. Artinya udah mulai membaca yang tersirat. Kalau yang kita nampak itu ada lembaran-lembaran itu makna yang tersurat Bu. Di balik yang tersurat ada yang tersirat. Jadi maksudnya menyelam lagi. Maka oleh para ahli mufassir itu kan menafsirkan. Bukan literlek lagi, bukan per kalimat yang zohir nampak terjemahan dan tulisan yang luar itu, tapi sudah memaknai Al-Quran itu secara mendalam. Yang itu tidak apa-apa, tapi mulia orang-orang yang senantiasa membiasakan lisannya dengan tilawah-tilawah Al-Quran ini. Oke, berarti awalnya kita harus benari dulu bacaan Al-Quran itu ya, benari bacaannya dulu. Tetapi udah bagus, dia membaca Al-Quran itu udah bagus, walaupun masih terbata-bata tadi. Betul. Yang penting usaha terus. Misalkan ada yang masih pelan baca Al-Quran, belum bisa nih tajwid, aduh susah baca Al-Quran, tidak usahlah baca Al-Quran, salah malah. Seperti misalkan sholat, surah Al-Fatihah kan, surah Al-Fatihah rukun sholat, dibenarin bacaan-bacaan. Ya berguru tadi, terus belajar. Nah, jangan dibiarkan kita sampai tak bisa baca Al-Quran. Kan kita menjadikan obat itu dalam kehidupan kita kan, itu Al-Quran itu. Pertama kita harus sering berteman dengan Al-Quran. Belum lancarnya, baca saja dulu. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Marhaban Cahaya Hati Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Masjid Taklim Marhaban Cahaya Hati Surabaya, Kelurahan Surabaya. Kepada Bapak saya mau bertanya, apa hukumnya bagi orang yang awalnya dia orang Muslim terus masuk ke agama lain, tapi dia masih mengamalkannya dan masih memakai semua ayat-ayat yang di dalam agama Islam. Itu apa hukumnya dan apa yang bisa kita petik dari itu Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada orang yang pertamanya Islam, kemudian masuk ke agama lain, terus masih dengan memahami Al-Quran gitu Pak Ustadz. Itu gimana itu hukumnya Pak Ustadz? Baik Bu, terima kasih Bu ya pertanyaannya. Jadi tak ada manfaatnya Bu. Tidak ada manfaat. Bahkan itu termasuk adalah memperolok-olok. Ya tidak ada gunanya lagi, dia sudah murtad. Keluar dari Islam. Apapun amalan dalam Islam, misalkan dia masih sholat, tidak akan ada manfaat. Tidak ada gunanya. Kecuali nanti misalkan dia balik lagi ke Islam. Nah, terima lagi amal-amal solehnya. Tapi selama dia itu sudah berada di agama lain, bukan lagi di Islam dia, ini tidak ada manfaat Bu. Dia apapun yang dilaksanakannya, selama dia Islam dulu, tidak ada manfaat. Walaupun dia merasa bagus nih sholat, bagus ngaji saya, tidak ada manfaatnya. Malah dianggap dia itu sebagai pelecehan bagi kalam-kalam Allah itu. Dia mengaji gitu kan, tidak ada manfaat. Bahkan ada gini orang yang munafik lah namanya itu. Dia bukan Islam, bukan apa, tapi ucapannya astagfirullah, subhanallah, la ilaha illallah, la haula wala quwwata. Bahkan orang yang Islam udah pacak ngucap begitu. Memperolok-olok, menghinakan, apa namanya itu? Ya meremehkan. Tidak boleh orang-orang seperti itu. Masa kayak ibu bisa ngomong yang kebiasaan dia ucapkan dalam agamanya? Apa ibu mau? Enggak kan? Nah, dia biasa membacakan. Dia bukan Islam. Memang dari awal dia kafir. Tapi dia ada yang sering saya lihat. Di berbagai media saya lihat dia baca, saya lihat. Dia non-muslim. Subhanallah ya. Astagfirullah ya. Nah, yang satu yang tidak mau dia ucap. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya kalau ucap itu bahaya. Udah bergeser Islam. Udah agamanya kan. Kan syarat jadi Islam itu kan itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Itu tidak diucapkan, yang lain diucapkan subhanallah, astagfirullah, la haula. Bisa ngomong nih. Ucap yang biasa saya lihat, masya Allah. Pasti dia dari kita kadang saya lihat itu. Tapi iya itulah. Itu Abu Kikiro ya Bu ya.
Nah, jadi percuma apa yang dilakukannya Pak Cuma Ustadz, saja, ya? nggak ada lagi manfaatnya. Oke, Ya, oke, Bu. baik. Ya, bagi kita tadi, hikmahnya bagi kita, ya sudah tinggal ambil pelajaran dari dia. Jelas penghuni neraka pasti, Bu. Karena dia sudah keluar dari Islam. Udah pasti, Bu. Dalam Islam, di agama kita ya, keyakinan kita, orang yang tidak beragama Islam ini abadan abidin. Tahu abadan abidin, Bu? Kekal selama-lamanya di nerakanya Allah. Ini murtad, keluar dari Islam. Di dalam keyakinan agama kita. Ya, Masya Allah. Itu. Oke, itu dia jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Marhaban Sukamerindu. Oh ya, Surabaya. Aduh, salah lagi. Nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa, Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyanti dari Marhaban Cahyati Kelurahan Surabaya, Kecamatan Solo, Kota Bengkulu. Ini kalau bicara masalah Al-Quran itu memang bagus ya Pak ya. Yang saya ingin tanyakan lagi Pak ya, bisakah kita membaca Al-Quran itu membaca Latinnya? Karena membaca yang ayat itu, yang huruf Al-Qurannya itu kurang paham, takut kurang tepat Pak. Apakah itu dibenarkan atau bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak, silakan dijawab. Jadi, terima kasih Bu. Jadi gini Bu, kalau membaca Al-Quran dengan Latinnya, jadi permasalahan nanti dari segi maknanya nanti bersalah Bu. Karena misalkan kalau di Al-Quran itu kan bacaan to itu tulisannya ta tulisannya. T, H dengan A, bacaan to. Nah kalau ibu baca nanti ta seperti taha maksudnya to, padahal bacaan toha gitu. Di situ tulisannya taha, salah. Jadi salah hurufnya, salah maknanya. Barun, birun, burin. Barun daratan, birun kebaikan, burin gandum. Beda barisnya saja, beda maknanya. Jadi apalagi nanti orang baca, apalagi kita dalam proses belajar ini disarankan tidak usah pakai Latin, langsung saja belajar alif dari ikro itu ikro 1. A, I, U, atau lam date lato date to, lam date lato date to, lato lato misalkan. Jadi satu-satu Bu, jangan Latin. Maka guru-guru juga tidak menyarankan, ustaz-ustaz itu tidak menyarankan baca Latin. Nanti terbiasa, beda hurufnya, penyebutan, beda artinya. Ya beda Bu. Jadi makanya kita disarankan baca Al-Quran berguru kepada orang-orang yang memang ya guru ngaji gitu ya, orang-orang yang ahli mengajarkan Al-Quran itu. Oke, jadi intinya jangan baca Latinnya Pak Ustadz. Jangan baca Latin. Takutnya salah maknanya nanti. Ini kebiasaan. Oke, baik, kita akan jeda iklan dulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Metro Kalbu TVRI Bengkulu.